Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Kembali lagi di sini dengan tim dari AHP Advokat. Tentu dalam kesempatan di sore hari ini kita akan membahas mengenai masih di bidang skema bisnis, tapi kita akan tinjau dari sisi aspek hukumnya. Yakni dalam sore hari ini kita akan membahas fokus pada aspek hukum fleet management. Kita akan tinjau dari legal insight dan risk perspektifnya, yang tentu materi di sore hari ini masih bersama kami dari tim AHP Advokat, yakni Aslam Petrasan. Jadi kalau kita membahas ataupun memberikan suatu deskripsi mengenai aspek hukum daripada fleet management, tentu skema bisnis daripada fleet management ini juga sering dianggap hanya sebagai pengelolaan kendaraan operasional. Namun dalam prakteknya setiap kendaraan perusahaan ini tentu membawa konsekuensi hukum, ya, mulai dari tanggung jawab atas kecelakaan, bagaimana kita membahas mengenai masalah kepatuhan dan regulasinya, hingga perlindungan terhadap aset dan reputasi perusahaan. Nah, di sesi ini kita akan melihat fleet management sebagai bagian dari legal risk management framework perusahaan, sehingga penekanannya adalah bukan operasional semata, tapi juga ada legal exposure di setiap kendaraan yang perlu kita menjadikan suatu perhatian secara khusus, ya. Dan sebagian besar dan kita juga harus memahami juga bahwa semakin besar armada, jadi ini semakin kompleks risiko hukumnya. Oke, kita masuk di slide berikutnya, yaitu pemahaman mengenai masalah fleet management atau disebut juga dengan skema dari bisnis fleet management. Ya, ini merupakan suatu pengelolaan kendaraan operasional perusahaan di mana adanya suatu kegiatan berupa monitoring, maintenance, dan penggunaan armada serta bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kontrol operasional. Jadi fleet management di sini merupakan sistem pengelolaan kendaraan perusahaan secara terstruktur, mencakup operasional, monitoring, ada juga maintenance dan penggunaan armada hingga pengendalian risiko. Jadi yang dikelola di sini bukan hanya kendaraan, tapi juga ada driver, ada mengenai masalah penggunaan terhadap kendaraan operasional itu sendiri, dan juga harus membahas mengenai masalah biaya operasional serta data pergerakan kendaraan. Tentu dari sudut pandang hukum, dari sisi hukum, fleet management menyentuh mengenai aspek bagaimana tanggung jawab perusahaan, bagaimana juga membahas mengenai masalah keselamatan kerja, penggunaan data, dan adanya potensi sengketa. Kita masuk di slide berikutnya, ini kita akan membahas mengenai masalah aspek hukum utama. Tentu ada 5 area hukum utama yang harus diperhatikan dalam skema bisnis daripada fleet management ini. Yang pertama, yakni kita membahas mengenai masalah kepemilikan kendaraan, ada tanggung jawab operasional, keselamatan dan kepatuhan, penggunaan GPS dan data monitoring, serta hubungan kerja dengan driver. Kalau kita membahas satu persatu mengenai masalah kepemilikan kendaraan, tentu ini juga berkaitan dengan masalah status kendaraan. Status kendaraan tentu menentukan siapa yang bertanggung jawab. Apakah status kendaraan di sini adalah milik daripada perusahaan, leasing atau rental, atau punya vendor. Nah, kalau kita bicara mengenai masalah milik perusahaan, tentu ini adalah merupakan suatu tanggung jawab yang sifatnya penuh. Kalau leasing atau rental, tentu kita berbagi tanggung jawab, serta kalau vendor ya perlu pengaturan secara kontraktualnya. Yang kedua, kita membahas mengenai masalah tanggung jawab daripada operasional. Dalam setiap insiden, pertanyaan utamanya selalu sama dan siapa yang bertanggung jawab. Jadi sehingga harus jelas apakah tanggung jawab ini merupakan beban daripada perusahaan, driver, ataupun vendor. Dan yang ketiga, kita bicara membahas mengenai masalah keselamatan dan kepatuhan. Kalau di aspek ini, tentu perusahaan wajib memastikan kendaraan dan driver memenuhi standar. Jika lalai, tentu ada potensi gugatan, ada sanksi administratif, bahkan juga bisa menimbulkan terkait dengan masalah pidana. Yang keempat, mengenai penggunaan GPS dan data monitoring. Nah, teknologi tentu membawa efisiensi, tapi juga ada risiko hukum baru, sehingga isu-isu yang dibahas di dalam perkembangan suatu teknologi ini, ya kita akan bicara mengenai masalah privasi, akses data, serta keamanan sistem. Nah, untuk selanjutnya, aspek hukum utama lainnya yaitu yang tidak kalah perlu kita memberikan suatu perhatian adalah hubungan kerja dengan driver. Jadi status driver tentu ini menentukan beban hukum daripada perusahaan itu sendiri, ya. Implikasinya kan ada dua di sini, apakah dia karyawan atau outsource. Kalau karyawan tentu tanggung jawabnya itu secara langsung, kalau outsource tetap ada risiko vicarious liability. Kita masuk di slide berikutnya, kita membahas mengenai masalah risiko hukum. Kalau membahas risiko hukum di sini ada beberapa aspek risiko-risiko hukum yang kita identifikasi. Ini ada kecelakaan kendaraan, ada penyalahgunaan armada, ada pelanggaran lalu lintas, sengketa dengan vendor ataupun driver, dan kerusakan dan kehilangan aset. Sekarang kita akan membahas satu persatu risiko hukum yang kita identifikasi. Yang pertama adalah dari aspek kecelakaan kendaraan.
Ini tentu merupakan suatu risiko terbesar dan paling kompleks ya. Implikasinya bisa perdata, pidana, kita juga membahas juga mengenai masalah asuransi serta reputasi daripada perusahaan. Dan kalau selanjutnya kita membahas mengenai masalah penyalahgunaan armada. Tentu tanpa adanya kontrol, kendaraan ini bisa digunakan di luar kepentingan daripada perusahaan. Kalau bicara mengenai masalah pelanggaran lalu lintas, jika terjadi berulang, ini juga bisa menjadi masalah kepatuhan secara sistemik. Dan kita juga membahas mengenai masalah sengketa dengan vendor ataupun driver, jadi akar masalahnya hampir selalu sama. Jadi di sini adalah patokannya harus membahas ataupun bicara mengenai masalah kontrak yang jelas gitu. Yang terakhir adalah kerusakan dan kehilangan aset. Tentu tanpa mekanisme yang jelas akan berujung dispute internal maupun juga eksternal. Ya, itu beberapa risiko-risiko hukum yang berhasil kami identifikasi. Dan selanjutnya kita masuk di slide berikutnya, yakni pembahasan mengenai masalah perjanjian dan SOP. Tentu manajemen yang baik selalu ditopang oleh dokumen yang kuat, sehingga kalau kita membahas ataupun berbicara dengan pokok bahasan di perjanjian dan SOP, ini juga harus jelas ditujukannya di bagian apa dan bagaimana. Yaitu yang pertama adalah kita identifikasi yaitu mengenai masalah penggunaan kendaraan, adanya SLA dengan vendor, adanya sistem maintenance, adanya monitoring GPS dan SOP keselamatan. Tentu kalau kita bicara mengenai masalah penggunaan kendaraan, tentu ini elemen wajib yang kita membahas mengenai masalah kebijakan penggunaan kendaraan. Dan kedua adalah SLA dengan vendor, sistem maintenance atau juga disebut dengan maintenance armada, adanya pengaturan GPS dan data terkait dengan monitoring GPS, dan elemen-elemen wajib berikutnya itu kita membahas juga mengenai masalah SOP keselamatan dan operasionalnya. Terkait tentu kalau kita bahas sebelum masuk di slide mengenai masalah perlindungan konsumen dan kepatuhan, di slide berikutnya itu memang penekanannya adalah dalam banyak kasus kasus hukum. Jadi masalah itu bukan pada kejadian tetapi pada ketidakan SOP ataupun dokumentasi. Sehingga memang perjanjian dan SOP yakni pada dalam slide sebelum ini memang fleet management yang baik itu harus selalu ditopang oleh dokumen-dokumen yang kuat. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai masalah perlindungan konsumen dan kepatuhan. Jika fleet digunakan untuk layanan ke customer, maka aspek hukum juga akan semakin bertambah luas ya. Yang menjadi krusial adalah kita membahas mengenai masalah SLA layanan, ada complaint handling, serta transparansi. Jadi di sini ada beberapa hal, yaitu kita bicara mengenai masalah transparansi layanan karena semakin besarnya aspek hukum yang dibahas ya, karena terkait dengan perlindungan konsumen dan juga kepatuhan. Kita juga membahas mengenai masalah complaint handlingnya, ada dokumentasi operasional, ada audit trail perjalanan, serta kepatuhan regulasi transportasi itu sendiri. Kalau kita bedah mengenai masalah audit trail, tentu perusahaan juga harus bisa menjawab kendaraan itu kemana saja, kapan, dan oleh siapa. Kalau kita bicara ataupun membahas mengenai masalah aspek kepatuhan regulasi transportasi, ini kita akan membahas mengenai masalah regulasi transportasi, kita juga membahas mengenai masalah keselamatan kerja, adanya perlindungan data, serta ketenaga kerjaan. Oke, kita masuk kepada slide berikutnya, yaitu membahas mengenai masalah mitigasi risiko. Tentu kalau kita membahas mengenai masalah mitigasi risiko sebagaimana dimuat di dalam slide ini, jadi ada 5 pilar mitigasi risiko dalam skema bisnis daripada fleet management, yaitu pertama adalah legal review kontrak. Jadi semua kontrak itu harus diuji dari sisi risiko. Yang kedua, kita bicara mengenai masalah asuransi. Dalam asuransi ini minimal kendaraan serta third party liability. Yang ketiga adalah kita membahas mengenai masalah monitoring armada. Tentu bukan hanya tracking, tapi juga behavior analysis dan anomaly detection. Dan kita membahas juga mengenai masalah pelatihan driver dan penguatan daripada compliance. Dari sisi perspektif perusahaan, tentu fleet management bukan hanya tentang efisiensi biaya, tapi juga skema bisnis ini merupakan suatu bentuk perlindungan aset, pengendalian risiko, dan juga adanya upaya untuk menjaga suatu reputasi. Jadi tentu fleet yang efisien belum tentu aman secara hukum ya, karena ada beberapa perspektif yang perlu dilihat juga, yaitu pertama kalau kita menjalankan skema bisnis ini tentu ya ini kan dalam rangka menjaga efisiensi operasional, juga adanya mengurangi risiko hukum. Kalau mengurangi risiko hukum ya terkait dengan masalah mitigasi risiko, pun demikian dengan menjaga keamanan aset serta mendukung tata kelola bisnis. Mungkin itu dulu Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, pembahasan mengenai masalah skema hukum skema bisnis daripada fleet management. Tentu pembahasan dari sisi aspek risk management dan hukum. Jadi fleet management ini bukan hanya pengelolaan kendaraan, tapi juga syarat dengan adanya pengelolaan risiko, kepatuhan, dan tanggung jawab hukum perusahaan. Jadi memang kendaraan operasional yang tidak dikelola dengan baik juga ini dapat berubah dari aset menjadi sumber risiko hukum bagi perusahaan.
Sekian dulu, terima kasih pembahasan di sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Apabila membutuhkan diskusi lebih lanjut terkait dengan masalah struktur legal fleet management, ataupun juga terkait dengan masalah drafting perjanjian maupun desain mitigasi risikonya, dapat menghubungi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.